pagi hari ini kami masih diberi kesehatan sehingga kami bisa presentasikan hasil praktikum melalui perbedaan media tanam terhadap pekerjaan bahan. Kami dari satu diri sendiri dari Rizky, Muhammad Farhan, Muhammad Sodik, dan Muhammad Hussein. Jadi pada yang mempresentasikan pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan langsung bersama Farhan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, latar belakang dalam proses perkembangan perkembangan bahan. Dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme diartikan setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Setiap organisme tersebut memiliki sel. Sel inilah yang kemudian juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Organisme diklasifikasikan berdasarkan beberapa kelompok, misalnya hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler. Semua jenis organisme tersebut mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tersebut dan perkembangan tersebut itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sifat genetik yang ada di dalam gen dan hormon yang merangsang pertumbuhan, sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, karakter sifat yang ditampilkan jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, karakter sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan perkembangan gabungan faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersama-sama. Perkembangan sendiri diawali dengan penyerapan air. Penyerapan air dari lingkungan sekitar diri, baik tanah, udara maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi. Biji tersebut menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun dari udara, dalam bentuk uap air atau embun. Efek yang terjadi membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Perkembangan tersebut adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Sebagai tumbuhan, maka dalam perkembangan pasti akan memerlukan sinar matahari. Dalam perkara ini akan dibahas bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berkecambahan dengan adanya media tanam dan sinar matahari. B. Kita lanjut tentang rumusan masalah. Di sini rumusan masalah. Yang pertama, 1. Bagaimana pengaruh perbedaan media tanam dalam bentuk tanah, pupuk, atau barang merah terhadap pertumbuhan perkembangan biji kacang hijau. Dan selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan kelompok kita pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui adakah pengaruh perbedaan media tanah, pupuk, atau barang merah terhadap pertumbuhan perkembangan biji kacang hijau. Dan yang kedua, mengetahui cara sistem dari pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau terhadap media tanah, pupuk, atau bawang merah. Yang kedua tentang bab 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan bahwa tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami yaitu A. Teori mengenai media tanam, pertumbuhan dan perkembangan serta perkembangan. Nomor 1. Media tanam. Kita menggunakan tanah, pupuk, bawang merah, dan sekam. Tanah adalah sering digunakan sebagai media tanam
alternatif untuk menggantikan fungsi tanah. Sejauh ini, tanah dianggap memadai sesuai jika digunakan sebagai media untuk penyamayan benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan penakaran setek tanaman. Dua, pupuk. Pupuk merupakan bahan tanaman yang diberikan ke tanah dengan tujuan untuk memperkaya atau meningkatkan kondisi kesuburan tanah baik kimia, fisik maupun biologis. Pupuk pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik atau kompos. Pengomposan adalah proses perombakan atau dekomposisi bahan-bahan organik dengan memanfaatkan peran atau aktivitas mikroorganisme. Melalui proses tersebut, bahan-bahan organik akan diubah menjadi pupuk kompos yang kaya akan unsur-unsur hara, baik mikro maupun mikro. C. Bawang merah. Bawang merah, penggunaan pupuk kimia sintesis perlu ditekan mengingat dampak negatifnya untuk lingkungan. Limbah kulit bawang merah dapat menjadi solusi bagi penggunaan pupuk yang ramah lingkungan. Pemanfaatannya sebagai pupuk organik cair dapat menggantikan pupuk NPK, urea atau ZA. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat pengetahuan dan keterampilan petani serta strategi penyuluhan melalui peta kecontohan dan ancang sana. Juga menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan petani. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis pada tanggal 17 April 24 Juni 2020. Responden adalah petani bayam Kelurahan Benteng sebanyak 30 orang. Yang B, sekam. Sekam padi adalah kulit biji padi yang sudah digiling. Sekam padi yang biasa digunakan bisa berupa sekam bakar atau sekam mentah. Sekam bakar dan sekam mentah memiliki tingkat porositas yang sama sebagai media tanam. Keduanya berperan penting dalam perbaikan struktur tanah sehingga sistem aerasi dan drainase di media tanam menjadi lebih baik. Penggunaan sekam bakar untuk media tanam tidak perlu disterilisasi lagi karena mikroba patogen telah mati selama proses pembakaran. Selain itu, selama pembakaran juga mematikan. Selain itu, sekam bakar juga memiliki kandungan karbon yang tinggi sehingga membuat media tanam ini menjadi gembur. Namun, sekam bakar cenderung mudah lapuk, sementara kelebihan sekam mentah sebagai media tanam yaitu mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, dan merupakan sumber kalium yang dibutuhkan oleh tanaman dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Yang nomor 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang A, pertumbuhan perkembangan secara umum. Setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Di dalam ilmu biologi, pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, massa dan massa. Sedangkan perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Contohnya, misalnya dilihat pada manusia saat masih bayi, meskipun sudah ada otaknya, bayi tidak akan bisa berpikir untuk bisa memakai bajunya sendiri. Namun, setelah beberapa tahun, bayi akan mengalami perkembangan dari yang
tadinya tidak bisa memakai baju sendiri dan bisa memakai baju sendiri. Kita langsung ke B. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah meristematik yang terletak di ujung batang, ujung akar, dan ujung juga kambium. Daerah meristematis adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Proses pertumbuhan pada tanaman pun dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuh masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer akan datang akar dan batang tumbuh menjadi panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh, jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan Gymnospermae. Kita langsung lihat nomor 3, yaitu perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen tersebut dibagi menjadi radikula dan plumula. Selanjutnya saya serahkan kepada Kaisar Resti. Terima kasih saudara Suti. Saya akan menunjukkan pembahasan berikutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Populasi dan sampelnya yaitu dipakai dalam penelitian ini adalah biji kacang hijau. Dan sampel yang pertama yaitu 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah diisi tanah, pupuk, bawang merah, dan kemudian di atasnya ditaburi sekam. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Variabel penelitiannya, dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaan. Pertama, variabel bebas, yaitu biji kecambah A ditanam menggunakan tanah dan pupuk. Yang kedua, biji kecambah B ditanam menggunakan tanah. Dan yang ketiga, yaitu ditanam menggunakan tanah dan bawang. Yang ini tanah dan pupuk, dan yang ke-11 ini menggunakan tanah saja. Perencanaan penelitiannya yaitu penelitian ini bertempat di dalam kelas kami dalam 12A yang tempatnya berada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama, yang dimulai pada hari Rabu 25 Agustus 2021 sampai hari Rabu lagi tanggal 1 September 2021. Alat-alatnya gelas plastik, gelas biji kacang hijau yang sudah tumbuh, kemudian pupuk, tanah, dan bawang merah. Kemudian yang ini yang dinamai sekam, ini adalah sekam besar. Dan kemudian disirami air 2 hari sekali, pagi dan sore. Cara kerjanya, kecambah biji kacang hijau ditanam media tanah, pupuk, tanah atau kacang hijau, dan kemudian ditaburi sekam di atasnya dan disirami air. Kemudian cara metode yang pertama, diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, itu sebentar sekitar
sekitaran setengah jam semuanya. Kemudian setelah sampai setengah jam ditaruh di sinar matahari. Itu setelah disiram terlebih dahulu, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari, dan kemudian setelah dapat 30 menit itu ditaruh di bawah sinar matahari. Kemudian biarkanlah kurang lebih selama 1 menit. Dan di setiap harinya diukur dengan garis panjang hipokotil dan epikotil. Kemudian hitunglah jumlah daun yang muncul dan kecambaran serta catat warna dan keadaan daun. Bandingkan hasil data yang diperoleh, kemudian buatlah laporan lebih dari kegiatan yang telah dilakukan. Baik, penelitian daripada tanah berisi gelas yang berisi tanah dan lumpur. Hari pertama tumbuh dan berkembang, yang mana tingginya 2 cm di hari pertama, yang berisi tanah dan lumpur di gelas A dan di gelas B. Kemudian di gelas C, D, dan selanjutnya tidak mengalami perkembangan. Di hari kedua, tanah yang berisi gelas yang berisi tanah dan lumpur semakin berkembang menjadi 4 cm, dan kemudian di gelas selanjutnya tidak terjadi perkembangan. Di hari ketiga tumbuh dan berkembang 6 cm. Di gelas yang berisi tanah dan lumpur yang lainnya tidak mengalami perkembangan. Untuk singkatnya, per hari tanah yang berisi gelas yang berisi tanah dan lumpur ini bertambah 2 cm, sehingga pada hasil akhirnya kisaran sekitar 14 sampai 15 cm. Kemudian di hari terakhir gelas yang berisi tanah tumbuh 2 cm. Berarti gelas yang berisi tanah ini masih memiliki proses pertumbuhan, tetapi butuh waktu yang aman. Kenapa kok bisa tumbuh? Karena bijinya berada di pinggir tanah yang agak renggang, sehingga bisa tumbuh ke atas. Kenapa kok ini tidak bisa tumbuh? Karena tanahnya amat padat. Karena ketika waktu disiram, airnya masih bergenang dan kemudian terkena sinar matahari dan kemudian airnya padat, dan sehingga sulit untuk tumbuh ke atas karena terhambat oleh tanah yang amat padat. Jadi kesimpulannya, ada pengaruh media tanah dan sinar matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan berkecambahan. Ternyata penelitiannya sangat ada pengaruh. Di tanah dan suku yang kami teliti, pertumbuhannya sangatlah cepat karena pupuk itu menambah kesuburan tanah, membantu kesuburan tanah untuk tumbuhnya berkecambahan. Sedangkan pada bawang merah tidak bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan berkecambahan karena mungkin kami masih belum mempelajari tata cara penanaman dengan menggunakan pupuk dari limbah bawang merah. Yang gelas berisi tanah kemungkinan besar apabila tempat yang lebih besar mungkin ini masih bisa tumbuh, tetapi tidak dengan disinari cahaya matahari. Analisis kami begitu. Kemungkinan tanah ini tidak boleh disinari dengan cahaya matahari karena padat, tidak seperti pupuk. Karena pupuk ini renggang, meskipun disinari matahari dia tidak padat. Kenapa kok kami kasih sekam? Karena sekam ini membantu struktur tanah itu agar lebih bagus. Dari pembahasan saudara Sadik tadi yang sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya begitu, pengaruh dari media tanam terhadap pertumbuhan
beberapa orang, saya Faizal Rizky, Muhammad Sotik, Ahmad Farhan dan Muhammad Muslim. Baik, kami buka pertanyaan terlebih dahulu kepada para audiens. Pertanyaan pertama, perlakuan mana yang paling cepat berpengaruh kepada penderita kelompok Anda? Yaitu antara A, B, C yang paling cepat. Yang paling cepat jelas adalah gelas yang berisi tanah dan pupuk, karena kami menyadari bahwa pupuk ini sangat membantu kepada kesuburan tanah dan perkecambahan. Untuk yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, mengapa kelompok Anda mengambil judul penelitian tersebut? Bisa dijawab? Ayo. Karena kami mengambil materi dari bercocok tanam yang dilakukan oleh para petani yang ada di desa atau kampung. Karena kami sudah mempelajari materi tersebut di browsing internet bahwa sebenarnya para petani hanya menggunakan tanah dan pupuk. Berhubung kami ingin meneliti perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya, maka kami mengambil bawang merah dan juga tanah saja. Sedangkan para petani itu kebanyakan menggunakan pupuk dan tanah. Dan jarang sekali para petani hanya menggunakan tanah saja. Pasti tanahnya dicampuri tanah dan pupuk karena membantu kesuburan tanah para petani. Dan itu mungkin ada pertanyaan lagi. Cukup sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I can hear the sound.